Saat ditempatkan di roda paling bawah, maka tak jarang kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Namun sebenarnya tidak demikian. Karena baik untuk kita belum tentu yang terbaik untuknya. Dan bisa kita pastikan akan ada hikmah di setiap kisah yang Tuhan tulis untuk kita. Hai semua, selamat datang di Candi Film. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan dalam segala urusan. Kali ini sebuah drama keluarga dari Kanada. Film yang satu ini berkisah tentang sepasang suami istri yang sedang menantikan kelahiran anak pertamanya yang telah lama mereka nantikan. Namun sesuatu yang tak diharapkan terjadi menimpa mereka pasca sang istri melahirkan, di mana masalah demi masalah muncul sehingga memperpecah rumah tangga mereka. Ditambah lagi dengan adanya campur tangan mertua yang selalu mendominasi dan tentu saja semakin memperumit masalah. Lalu seperti apakah kisah perjalanan keluarga kecil ini? Mari langsung saja kita simak alur ceritanya. Kisah bermula di bulan September di kota Boston. Terlihat seorang laki-laki bernama Sean yang bekerja sebagai kontraktor di sebuah proyek pembangunan jembatan di kota Boston. Hari itu Sean terlihat sangat semangat dalam bekerja dikarenakan hatinya yang sangat bahagia menanti kelahiran buah hatinya yang tinggal menghitung hari lagi. Di lain tempat diperlihatkan seorang wanita bernama Martha yang menjadi seorang eksekutif perusahaan yang tak lain tak bukan adalah istri Sean. Sore itu terlihat teman-teman kantornya membuat pesta kecil-kecilan untuk Martha, di mana itu adalah hari terakhirnya bekerja karena besok dia sudah mulai cuti. Sepulangnya dari kantor, Martha pun sudah ditunggu oleh keluarganya pergi ke sebuah dealer mobil, dikarenakan sang ibu akan membelikannya sebuah mobil baru. Tak lama kemudian, Sean pun datang menyusul untuk membawa serta pulang hadiah mobil baru dari ibu mertua. Sangat-sangat berbeda dengan ibu mertuanya. Saat itu Sean hanya memberikan sebuah kumpulan foto-foto hasil USG anaknya yang dia rangkai ke dalam sebuah bingkai. Sesampainya di rumah, Martha pun memajang foto-foto itu di dinding kamar calon bayinya sambil terus memandanginya. Selang beberapa waktu, Martha pun mulai merasakan gejala kontraksi di perutnya yang menandakan bahwa bayinya akan segera lahir. Sean pun segera menelpon bidan yang sudah dibookingnya jauh-jauh hari. Dia bernama Barbara. Namun sayangnya Barbara tak bisa datang saat itu, dikarenakan dia juga sedang melayani persalinan di waktu yang bersamaan. Untuk itu Barbara mengirimkan seorang bidan pengganti bernama Eva untuk menolong persalinan Martha. Sean dan Martha pun setengahnya ragu dan sedikit kecewa karena Barbara gagal datang, namun justru menggantinya dengan bidan yang lain. Tapi apa boleh buat, karena mereka pun tetap harus melakukan persalinan. Sambil menunggu Eva datang, Sean dan Martha pun sedikit bersendau-gurau agar tidak terlalu tegang. Tapi di tengah gurauan mereka, air ketuban Martha tiba-tiba pecah dan membuat Sean kembali panik. Kontraksi yang dirasakan Martha pun semakin sakit dan durasinya semakin sering. Tak lama kemudian Eva pun datang. Di tengah kontraksinya yang disertai rasa mual, Eva memperlakukan Martha dengan sangat-sangat sabar dan halus. Tak lupa Eva juga mengecek detak jantung bayi yang terlihat saat itu masih normal. Martha semakin tak tahan saat kontraksinya semakin hebat. Lalu Eva pun menyarankan agar Martha berendam di air untuk mengurangi rasa sakit. Sebagai bidan yang profesional, Eva pun sangat sigap mempersiapkan segala keperluan Martha untuk bayinya yang akan lahir. Sean pun selalu siaga mendampingi istrinya yang akan melahirkan. Tak lama kemudian Martha pun terlihat semakin mengejan. Eva kembali mengecek detak jantung si bayi, di mana detak jantungnya melemah dan tak senormal sebelumnya. Namun Eva mengatakan itu adalah hal yang lumrah terjadi. Di sana dia juga akan memantau penuh di setiap menitnya. Sean yang semakin gugup melihat istrinya kesakitan pun terus bertanya kepada Eva. Namun Eva bilang itu adalah hal yang wajar terjadi di persalinan pertama seperti yang Martha alami sekarang. Namun Eva juga berpesan jika Sean harus tetap siaga dan cepat-cepat membawa ke rumah sakit kalau terjadi apa-apa. Sean yang tak tega pun membujuk Martha untuk ke rumah sakit saja. Namun Martha tetap kukuh untuk melahirkan di rumah. Eva pun kembali mengecek detak jantung bayi yang semakin melemah.
Lalu dia menyuruh Sean untuk segera menelpon 911 karena bayinya sedang dalam kesulitan. Di lain sisi, Martha terus berusaha mengejar agar si bayi segera lahir dan tidak terlalu lama di dalam perut. Dan usaha pun tak sia-sia. Perjuangan Martha pun berhasil melahirkan bayi perempuan yang sangat cantik. Eva pun dapat sedikit bernapas karena berhasil menolong Martha dalam persalinannya. Tapi tak selang lama tangisan bayi itu tiba-tiba berhenti dan bayinya semakin membiru. Syukurnya tim penyelamat segera datang untuk membawa mereka ke rumah sakit. 1 bulan setelah melahirkan, Martha memutuskan untuk kembali ke kantor dan mengakhiri cutinya. Namun semua orang di kantor bukannya memberi selamat kepada Martha yang baru masuk, namun justru melihat Martha dengan tatapan aneh dan iba. Karena ternyata bayi yang Martha lahirkan dikabarkan telah meninggal dunia. Sepulangnya dari kantor, Martha pun berjalan-jalan di mall dan menyempatkan membeli buah apel. Entah ada apa dengan apel itu, yang jelas Martha nampak suka dan terus saja menciumi aromanya. Di toko buah itu pun tak sengaja Martha bertemu dengan teman ibunya yang mengucapkan turut berbelasungkawa atas kematian bayinya. Di lain hari, saya nampak menjemput Martha yang baru pulang dari kantor. Sepanjang pembicaraan mereka mulai terlihat terjadi kesenjangan dalam hubungan mereka. Saat itu pun mereka lanjut menemui seorang dokter untuk mengambil hasil otopsi bayinya. Namun saat itu Sean sangat geram dan tak bisa menahan emosi lantaran dokter tidak bisa menyebutkan alasan yang jelas penyebab putrinya meninggal. 1 bulan setelah itu terlihat Martha pergi ke sebuah tempat pemakaman. Di sana Martha telah ditunggu oleh keluarga termasuk juga suaminya yaitu Sean. Di sana mereka berunding untuk memesan sebuah batu nisan untuk almarhum putrinya, di mana ternyata si pembuat batu nisan salah dalam mencetak nama anaknya. Saat itu si pembuat batu nisan tidak tahu apa-apa dan hanya mengikuti arahan dari Sean yang ternyata salah dalam mengucapkan ejaan. Saat itu ibu dan saudaranya pun memberi pengertian kalau itu tidaklah mengapa, karena salah cetak nama bukanlah suatu masalah besar. Namun ternyata tidak bisa diterima bagi Martha yang masih dirundung duka. Hal itu justru membuat emosinya semakin memuncak. Dia mau yang terbaik untuk putrinya dan tak mau terjadi kesalahan walau hanya 1 huruf pun. Martha yang emosi pun cepat-cepat pergi meninggalkan mereka sambil berkata akan menyumbangkan jasad anaknya ke sebuah kampus. Ketika itu Sean nampak sangat-sangat kalut. Sambil menghisap sepuntung rokok, Sean pun meminta waktu 5 menit untuk menenangkan diri. Saat perjalanan pulang, orang tuanya pun meminta Sean mengangkat kasus ini ke ranah hukum. Sang ibu menganggap semua ini adalah kesalahan bidan yang ceroboh dalam menangani persalinan Martha, sehingga menyebabkan bayinya meninggal dunia. Ibu Martha pun telah merekomendasikan seorang kuasa hukum yang tak lain tak bukan masih sepupu mereka yang bernama Susan. Sean pun mencoba membujuk Martha untuk sepakat membawa kasus ini ke pengadilan. Saat membujuk Martha pun Sean terlihat sangat stres dan labil. Sangat berbeda dengan Martha yang lebih banyak diam, yang padahal sebenarnya dia menyimpan depresi yang sangat mendalam. Sang ibu pun terus memohon agar Martha tidak seenaknya menyumbangkan jasad bayinya untuk keperluan riset ilmiah. 2 bulan pun berlalu setelah kepergian anaknya. Terlihat Sean yang sedang mengunjungi kantor Susan sebagai kuasa hukumnya. Di lain tempat terlihat Martha yang berusaha pulih dari duka yang mendalam setelah kehilangan putrinya. Namun ia merasa selalu melihat bayang-bayang kehadiran anaknya di mana-mana. Sementara itu hubungannya dengan Sean mulai renggang. Sikap Martha yang dingin membuat Sean semakin kacau. Kini tahun pun berganti, hubungan Martha dan suaminya pun tak seperti dulu lagi. Terlihat tinggal bersama tapi berjalan masing-masing. Hari itu terlihat Martha yang sedang menyemai biji apel di rumahnya. Sementara Sean tengah sibuk berselingkuh dengan kuasa hukumnya yaitu Susan.
Sean dan Martha pun kerap bertengkar tentang kejadian saat kelahiran anak mereka. Di antara pergulatan batin pasangan suami istri tersebut, Sean kembali menggunakan kokain untuk pertama kalinya setelah 6 tahun insyaf. Begitu juga dengan Martha yang tiap hari asik dugem dan bermain dengan pria lain di diskotik. Sepulangnya dari party, ternyata Sean telah menunggu Martha di rumah sampai pagi. Mereka berdua semakin kacau dan tak terbuka satu sama lain. Hari pun terus berjalan, masalah pun masih berlanjut dibalut cuaca yang semakin dingin. Hari itu nampak Ibu Martha mengadakan pertemuan keluarga dan mengundang semua anak-anaknya untuk datang, termasuk juga Susan yang hadir di sana. Di sana nampak Susan dan Sean sangat mulus menyembunyikan perselingkuhan mereka. Semuanya pun asik mengobrol di ruang tamu. Namun Martha justru sibuk melihat sekeliling rumah dan tak gabung bersama mereka. Namun tiba-tiba Martha mendengar selentingan obrolan mereka yang menyinggung masalah anak. Martha yang sensitif pun jelas terpancing emosinya. Ditambah lagi dengan ibunya yang selalu menginginkan kasus itu diangkat ke persidangan, yang bahkan Martha sendiri tak menggubris akan hal itu. Saat itu pertengkaran pun terjadi antara ibu dan Martha. Bagi Martha, yang dia butuhkan saat ini ialah semua keluarga memberi dukungan padanya sehingga dia mendapatkan ketenangan batin dan dapat bangkit dari keterpurukannya. Namun berbeda dengan sang ibu yang terus saja meminta Martha untuk menuntut bidan Eva agar mempertanggungjawabkan atas keterlambatannya dalam merujuk Martha ke rumah sakit. Ibu berkata, seandainya saja ambulan cepat datang saat itu, mungkin saja Martha dapat memeluk bayinya hingga saat ini. Ibu hanya berharap Martha mendapatkan sebuah keadilan agar bidan Eva dapat melihat betapa terpuruknya Martha pasca kehilangan bayinya. Sementara Sean terlihat duduk menyendiri sambil menatap jendela. Ibu mertua pun datang menghampiri. Namun bukannya menghibur, tapi sang ibu justru membawakan Sean sebuah cek yang berisi sejumlah uang untuk memintanya meninggalkan putrinya yaitu Martha dan jangan pernah kembali. Sean pun hanya terdiam menerima cek itu. Sean berpikir memang sudah seharusnya dia pergi, mengingat hubungannya dengan istrinya yang sudah tak harmonis lagi. Beberapa hari setelahnya terlihat Martha yang mengantarkan Sean ke suatu tempat. Sepanjang perjalanan tak ada sepatah kata pun terucap dari mereka. Mungkin itu adalah pertemuan mereka untuk yang terakhir kalinya. Namun saat itu bahkan tak ada ucapan perpisahan sedikit pun. Untuk mengalihkan kesedihannya, Martha pun jogging sendirian di tengah tebalnya salju. Dari kejauhan dia memandang jembatan yang pernah dibangun oleh Sean. Sesampainya di rumah, Martha pun membuang foto-foto kenangannya bersama Sean dan lanjut membersihkan rumah yang lama tak terurus. 1 bulan setelah itu Martha berusaha bangkit dan untuk pertama kalinya hadir di persidangan. Martha pun disumpah untuk memberikan jawaban dengan sejujur-jujurnya. Pertanyaan demi pertanyaan mampu ia jawab dengan mudah. Namun saat kuasa hukum Eva memberikan sebuah pertanyaan, bagaimana rasanya memeluk bayinya untuk yang pertama kalinya? Bagaimanakah suhu tubuhnya? Apakah hangat ataukah dingin? Lalu bagaimanakah keadaan telapak kaki dan tangannya? Apakah terlihat pucat atau membiru? Yang mana Martha tak bisa mengingatnya sama sekali. Yang Martha ingat saat itu hanyalah aroma tubuh bayinya yang seperti buah apel. Martha pun lantas meminta waktu istirahat sebentar dan persidangan pun dilanjutkan usai jam makan siang. Saat istirahat pun Martha menyempatkan waktu untuk pergi ke tempat biasa ia mencuci cetak foto. Di sana Martha meminta mencetak foto-foto bayinya yang sempat difoto oleh Sean dan mencuci cetaknya hari itu juga. Setelah foto-foto itu berhasil tercetak, betapa tercabik-cabiknya hati Martha saat melihat fotonya menggendong buah hatinya. Martha pun lalu kembali ke persidangan dengan membawa foto itu. Namun foto itu justru ia simpan dan tidak dijadikan sebagai bukti. Di persidangan itu Martha meminta waktu kepada hakim untuk mengutarakan sesuatu, bahwa yang sebenar-benarnya semua itu bukanlah salah Eva. Martha yakin jika Eva hanya ingin membantu melahirkan bayi yang sehat malam itu.
Bahkan Marta juga mengucapkan terima kasih kepada Eva. Mungkin ada hal lain yang tak bisa diungkap di persidangan penyebab kematian bayinya. Lalu jika semua itu ditebus dengan kompensasi dan sejumlah uang, atau Eva yang divonis hukuman, maka semua itu tetap tidak bisa mengembalikan bayinya yang sudah tiada. Maka Marta menganggap semua ini hanyalah sia-sia, dan dari keterangan Marta itulah Eva dinyatakan tidak bersalah. Kini Marta mulai menata hati dengan kehidupan yang lebih tenang usai kasus itu berakhir. Biji apel yang sempat ia simpan pun kini mulai tumbuh. Marta pun kembali membuka hati untuk keluarganya dan mencoba lebih menyayangi ibunya yang kini sudah mulai pikun. 1 bulan pasca persidangan itu berakhir, terlihat jembatan yang pernah dibangun oleh Sean kini telah selesai dibangun dengan sempurna dan tampak sangat indah. Dengan memakai topi peninggalan Sean, Marta pun mencoba berdiri di sana untuk menabur abu buah hatinya. Film pun diakhiri dengan memperlihatkannya Marta yang merawat seorang gadis cilik yang kini berusia 5 tahun. Pohon apel yang ia rawat pun tumbuh dengan lebatnya di halaman rumah. Nah teman-teman, sesulit dan sepedih apapun perjalanan hidup kita, maka kita harus berjalan melewatinya. Dan percayalah, di balik kepedihan itu Tuhan menyiapkan rencana yang indah untuk kita. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah setia menonton Candi Film, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.